Seberapa banyak kita yang dapat hadir pagi hari ini, saya percaya bukan kebetulan, tapi bukan saya kurang percaya kalau kebetulan juga ada yang tidak hadir. Saya percaya kita hadir bukan kebetulan, dan firman Tuhan yang kita akan lihat renungkan hari ini adalah bukan kebetulan juga. Nah, tolong matikan dulu itu. Ya, Tuhan memulihkan. Ada janji pemulihan dari Tuhan dan kita sudah lihat, sudah buktikan. Mulai dari Taman Eden, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan merancang pemulihan. Hingga Tuhan datang ke Taman Eden, manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan memulihkan hubungan Tuhan dengan manusia. Tuhan cari, Adam, di mana engkau? Dan kemudian kita ingat Tuhan berikan pakaian dari kulit menggantikan daun pokok ara yang manusia buat sendiri. Tuhan kasih pakaian yang Tuhan buat, bukan membiarkan mereka dengan pakaiannya sendiri. Nah, seringkali pakaian dapat berbicara mengenai kebenaran diri sendiri. Tuhan ganti dengan kebenaran dari Tuhan. Kira-kira antara lain itu ada banyak hal kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab mengenai Tuhan memulihkan. Kita lihat ayat ini lebih dulu, Mazmur 80 ayat 20. Ya, kalau yang ada pakai handphone di ayat 19. Ini ayat 20, baca sama-sama 1 2 3. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ada doa, ada permohonan, Tuhan pulihkanlah kami. Nah, kita lihat bahasa Indonesia sehari-hari untuk lebih memudahkan kita mengerti. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pulihkanlah kami, pandanglah kami dengan murah hati. Jadi buatlah wajah-Mu bersinar, diterjemahkan pandanglah kami dengan murah hati, supaya kami selamat. Jadi pemulihan dari Tuhan tujuannya supaya seseorang selamat, supaya satu keluarga selamat, supaya satu bangsa selamat. Tuhan ingin ada pemulihan. Nah, dan itu timbul di hati tiap pribadi kita untuk memohon pemulihan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan ini, pemulihan artinya pulih, artinya dikembalikan kepada keadaan yang seharusnya. Ada orang yang sudah menyimpang dari Tuhan, kemudian ketika dia dipulihkan, dia dibawa kembali punya hubungan yang seharusnya dengan Tuhan. Bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Tuhan? Seringkali kita sudah menjauh dan Tuhan beri kita kesempatan untuk alami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dan yang mengherankan adalah ketika seseorang alami pemulihan hubungan dengan Tuhan, maka dia juga alami pemulihan dari penyakitnya, pemulihan dari rumah tangganya, pemulihan dari usahanya, dari pekerjaannya, dari ekonominya. Ada, tidak semua, tetapi ada banyak kali terjadi contoh seperti itu. Ketika terjadi pemulihan hubungan seseorang atau satu keluarga atau satu bangsa, ada pemulihan hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan mengubah. Saya ingat ada ayat katakan, jikalau umat Tuhan yang tinggal di satu kota atau di satu bangsa, satu daerah, satu bangsa, itu alami pemulihan hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan mengubah daerah, kota di mana kita hadir. Begitu. Kalau anak Tuhan hidup tidak benar di satu kota, maka
kota itu tidak berubah. Tidak berubah. Malah kehadiran anak-anak Tuhan itu mendatangkan lebih gelap. Saya tidak panjang ke arah ini, tetapi Tuhan memulihkan. Kerinduan hati dari pemazmur, pulihkanlah kami. Pandanglah kami atau lihatlah kami dengan murah hati. Hanya karena kemurahan Tuhan kita dipulihkan. Amin. Supaya kami selamat. Jadi tujuan pemulihan, tujuan utama adalah selamat. Nah, kita lihat beberapa contoh di dalam Alkitab mengenai pribadi yang dipulihkan. Yang pertama, Ayub. Oh, rupanya saya lupa putuskan ini. Langsung. Ayub 42 ayat 10. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Apa? Lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Enak ya? Kita baca pemulihan dari Ayub. Ayub dapat harta, dapat kekayaan 2 kali lipat dari Tuhan. Anak-anaknya kembali, Tuhan beri dia, istrinya melahirkan 10 anak lagi. Dan Ayub dipulihkan kesehatannya, kita ingat itu. Tetapi kita lihat sebentar dalam ayat 10 ini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan pulihkan hubungan Ayub dengan Tuhan. Saudara, Ayub sudah banyak ngomong lawan teman-temannya yang menuduh dia. Terus teman-temannya dan Ayub mulai bicara mengenai Tuhan. Tuhan itu biasanya begini. Teman-temannya juga ngomong, Tuhan itu begini. Menghukum orang yang tidak benar, diam-diam berbuat tidak benar, kayak kamu. Wah, jadi mereka mulai menilai Tuhan. Mereka perdebatkan mengenai Tuhan. Kemudian Tuhan pada akhir dari penderitaan Ayub, Tuhan bicara ke 3 temannya Ayub. Kalian ngomong tidak benar. Ayub lebih benar dari kalian. Wah, itu sebabnya sekarang kalian pergi ke Ayub, bawa korban persembahan, dan nanti Ayub yang jadi imam untuk pimpin persembahan itu supaya kamu diampuni. Kalau enggak, Tuhan bilang aku akan datang menganiaya kamu. Wah, gawat. Datanglah 3 orang ini ke Ayub. Yuk, kami rupanya sudah salah. Kayaknya mereka malu datang ke Ayub. Tapi mereka datang bilang, Ayub, kami sudah salah. Ngomong begini dan begini terhadap kamu. Tuhan bilang, kamu lebih benar daripada apa yang kami katakan. Wah, rupanya mungkin Ayub senang juga ya. Oh, syukur Tuhan beritahu ke mereka. Seringkali ya. Nah, tapi di situ Tuhan menguji Ayub juga. Ayub mau ndak mengampuni orang yang ngata-ngatain dia? Gampang atau susah? Orang yang ngata-ngatain kita ampuni. Gampang? Susah. Itu sebabnya banyak kali kita ndak jadi diberkati Tuhan karena kita bilang, Tuhan mengerti hati saya. Sudah dikata-katain, kalau saya jengkel benci sama orang ini, wajar. Tuhan mengertilah saya. Tuhan bilang, enggak. Kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa di sorga tidak mengampuni kamu. Kita anggap kita lebih baik dari orang yang mengata-ngatai kita. Jadi kita anggap kita masuk sorga. Begitu sampai di penghakiman terakhir, kita dan yang mengata-ngatai kita dua-dua ditendang masuk ke dalam api, ke dalam neraka. Kita pikir, waduh, enggak adil nih. Karena Tuhan sudah berfirman, yang tidak mau mengampuni, tidak diampuni oleh Bapa di sorga. Jadi Ayub, Tuhan perhadapkan. Ayub, ini teman-temanmu yang ngata-ngatai kamu.
Datanglah mereka, yuk tolong berdoa buat kami. Tuhan bilang kalau bukan kamu yang mendoakan kami, Tuhan tidak mau dengar kami doa sendiri. Ada kalanya kita perlu orang lain yang mendoakan kita. Saudara, hati Ayub, hati yang ada pemulihan hubungan dengan Tuhan, dan kemudian pemulihan hubungan dengan sesama. Itu pemulihan yang Tuhan mau. Ketika kita alami pemulihan hubungan dengan Tuhan, kita alami pemulihan hubungan dengan sesama, itu membawa kita kepada keselamatan. Amin. Karena kalau kita pulih dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, tadinya kita sudah tidak setia dan sudah cuek-cuek dalam ibadah, tiba-tiba kita berubah jadi setia dan kemudian jadi sungguh-sungguh beribadah, tapi kita tidak ada pemulihan, kita tidak mau alami pemulihan hubungan dengan sesama, maka kita tidak selamat. Berita pagi ini berita baik dan berita yang mengerikan. Kalau kita keras hati tidak mau alami pemulihan hubungan dengan sesama, kita tidak selamat. Itu tidak enak. Tapi ini berita baik. Jadi Tuhan mau kita alami pemulihan hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Tidak bisa ditawar. Nah, itu Ayub. Lalu kemudian Tuhan memulihkan kesehatan Ayub. Wah, kesehatan Ayub pulih. Tahu-tahu sembuh. Itu pemulihan. Bukan cuma pemulihan kesehatan. Ekonominya Ayub dipulihkan. Wah, ekonomi Ayub dipulihkan, kemudian beberapa waktu kemudian Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, yang kemudian lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. 2 kali lipat. Banyak orang cuma ingin alami pemulihan ekonomi. Itu sebabnya kadang-kadang gereja jadi palsu. Karena dia undang KKR, datanglah. Kalau engkau datang maka utangmu beres, maka segala macam ekonomi pulih, rumah tanggamu pulih. Tidak dijelaskan mengenai pemulihan hubungan dengan Tuhan dan pemulihan hubungan dengan sesama. Dendam jalan terus. Dia tunggu-tunggu mana janji Tuhan untuk pemulihan 2 kali lipat. Dia cuma ingat-ingat Ayub yang Tuhan pulihkan ekonominya. Tetapi dia tidak memberi diri dipulihkan hubungan hatinya yang tulus dengan Tuhan dan hati yang tulus dengan sesama. Ingat baik-baik saudara. Tidak bisa ditawar. Pemulihan hubungan dengan Tuhan, pemulihan hubungan dengan sesama. Kalau masih ada dendam, masih ada tidak suka dengan seseorang, kita sedang tidak selamat. Padahal tadi saya kemukakan tujuan pemulihan dari Tuhan adalah pemulihan hubungan dengan Tuhan supaya selamat. Dan untuk selamat harus ada pemulihan hubungan dengan sesama. Amin. Tidak ada gunanya simpan dendam, walaupun memang menjengkelkan. Kita rasa lebih tenang, lebih enak kalau kita terus membenci seseorang yang menyakiti kita. Kita rasa Tuhan harap maklum. Enggak, Tuhan tidak maklum. Undang-undang yang didengar oleh setan, undang-undang Tuhan yang setan dengar dan manusia dengar, malaikat dengar, bahwa kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa di sorga tidak mengampuni kamu. Itu undang-undang yang diketahui oleh sorga dan neraka. Undang-undang yang diketahui oleh Tuhan dan setan. Iblis, roh jahat tahu undang-undang itu. Jadi kalau Tuhan selamatkan saudara dan saya, sementara kita tidak mengampuni, Tuhan diketawain setan, melanggar undang-undang. Dan itu tidak mungkin Tuhan lakukan. Itu sebabnya berita mengerikan dan berita baik sekaligus adalah kalau kita tidak mengampuni orang, Bapa di sorga tidak mengampuni kita. Dan kita tidak layak masuk ke dalam sorga. Karena undang-undang kerajaan sorga
mengampuni orang, Bapa di sorga ampuni. Amin. Nah, itu yang pertama. Kita lihat nih, Ayub, pemulihan Ayub. Pemulihan hubungan dengan Tuhan. Kita sudah bicarakan. Pemulihan Ayub adalah pemulihan hubungan dengan sesama. Dia datang, teman-temannya datang. Dia bilang, oke, dia terima domba yang dibawa untuk persembahan pengampunan dosa. Ayub berdoa buat teman-temannya. Tuhan, ampunilah mereka. Dan seperti Engkau mengampuni saya. Kan begitu. Doa Bapa kami kan. Ampunilah kami. Jadi mana lebih dulu? Tuhan ampuni dulu kita atau kita mengampuni orang dulu? Ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak bisa ditawar. Hati-hati supaya kita tidak salah. Kita sangka kita selamat, tenang-tenang. Oh, banyak orang gereja termasuk pendeta. Rasa tidak sukanya jalan terus. Saya pernah baca satu penjelasan. Rasa tidak suka yang terus-menerus itu adalah kebencian. Sekali lagi, Tuhan tidak kompromi dengan itu. Tapi Tuhan ingin kita pulih. Pulih hubungan dengan Tuhan, pulih hubungan dengan sesama, supaya kita selamat. Pemulihan kesehatan, ini Ayub alami. Kemudian pemulihan ekonomi. Usahanya, enak ya? Jangan cuma ingat yang poin 4 itu. Kita ingat dari poin 1, 2. Kalau kita sakit, kita ingin Tuhan pulihkan. Amin. Kalau ekonomi kita lagi jungkir balik, kita ingin Tuhan pulihkan. Tapi tidak bisa tanpa melewati 1 dan 2. Nah, ini yang terjadi dengan Ayub. Setelah pemulihan terjadi di Ayub, harta menjadi lebih banyak. Enak ya? Nah, harta jadi lebih banyak. Kita suka itu. Nah, mari kita lihat contoh yang lain. Sakeus. Sakeus ini, Lukas 19 ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kemudian kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Sakeus dan seluruh keluarganya selamat. Kenapa? Mereka terima Yesus, datang dalam rumahnya, mereka buka hati kepada Tuhan. Terjadi pemulihan hubungan Sakeus dengan Tuhan. Tetapi berikutnya adalah pemulihan Sakeus ketika Sakeus katakan begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas atau kutipu dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu pemulihan. Orang yang hatinya dipulihkan, hubungan dia dengan Tuhan, dia akan berbuat adil dan benar. Dia akan lakukan adil dan benar. Tidak berani macam-macam soal keuangan. Sekarang kita lihat makin banyak aparat penegak hukum yang melanggar hukum, pendeta yang melanggar hukum, melanggar aturan, menggunakan uang secara salah, uang organisasi dipakai salah. Tapi tenang-tenang, dia masih bicara khotbah tentang kebenaran. Semangat. Kemunafikan merajalela. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang yang selamat cuma sedikit. Kiranya kita yang sedikit ini selamat. Ya, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi pemulihan dari Tuhan, saya ulang,
pemulihan hubungan pribadi dengan Tuhan, pemulihan hubungan dengan sesama, pemulihan cara kita berbisnis juga, itu Sakeus tunjukkan. Dan itu mendatangkan keselamatan. Keselamatan bukan cuma Sakeus, tetapi juga buat seisi rumah. Seisi rumah lihat kelakuan, sikap Sakeus yang berubah, maka seisi rumah itu hendak menolak untuk masuk dalam keselamatan. Pemulihan Sakeus, kita lihat, tadinya seorang yang tamak akan uang. Rupanya orang yang dipulihkan hubungan dia dengan Tuhan dan sesama, menjadi orang yang tidak tamak uang lagi. Orang pelit, kikir, kaya, sombong, pelit, pikirin diri sendiri, tiba-tiba berubah jadi murah hati. Jadi salah satu tanda orang yang punya hubungan erat dengan Tuhan, alami pemulihan hubungan dengan Tuhan, adalah orang murah hati. Kalau dia tetap pelit, kikir, firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 atau 6, katanya orang kikir itu tidak masuk surga. Nanti saudara cari ayatnya, 1 Korintus pasal 6. Orang kikir tidak masuk surga. Saudara jangan kikir-kikir. Tidak harus jadi kaya dulu baru bisa jadi murah hati. Nah, kita lihat. Tadinya seorang yang tamak akan uang, pejabat yang kaya, kemudian dia alami pemulihan hubungan dengan Tuhan, kemudian dia juga memberi diri untuk alami pemulihan dengan sesama, walaupun harus mengembalikan apa yang pernah dia buat untuk merugikan orang lain. Rela. Waktu saya baru bertobat, satu waktu saya pergi ke Tegal. Saya cari itu bapak sama ibu, bapak yang jual roti ditaruh es kriman yang di dalam roti. Itu kami makan 5, bayarnya 1 atau 2. Waktu di asrama di Tegal. Mudah-mudahan anaknya, cucunya bapak ini dengar saya. Nah, ada satu ibu jualan singkong goreng, singkong rebus, ubi jalar goreng, ubi jalar rebus. Dia taruh di atas keranjang, dia pegang begini. Kami di asrama itu tempat tidurnya 3 tingkat. Jadi teman di paling bawah ganggu tuh ibu, maksudnya bukan ganggu, tapi bilang, "Bu, berapa? Gini. Ibunya tetap pegang itu keranjang. Kita ambil dari atas, taruh banyak-banyak di tempat tidur. Kita makan puas-puas sampai bengkok itu perut. Terus bayarnya cuma bayar 1. Nggak rasa berdosa, memang kurang ajar." Waktu saya bertobat, satu waktu saya ingat itu. Saya bilang, "Oh Tuhan, saya pergi ke Tegal, saya cari itu ibu. Bapaknya sudah ndak ada, ndak ketemu. Ibu itu masih ketemu. Sudah tua betul, masih jualan di kompleks." Saya kasih uang ke ibu itu. Dia bilang, "Ini apa ini, Nak?" Saya bilang, "Bayar utang, Bu." "Loh, kapan utang ke saya?" Saya bilang, "Waktu tahun 73. Tahun 73 bulan November sampai Januari. Saya cerita semua. Terus dia terima sambil nangis. Dia bilang, "Terlalu besar ini." Saya tidak hitung terlalu besarnya. Kalau dibungakan dan nakal, tidak cukup itu. Nah, orang yang diubahkan hubungan dia dengan Tuhan, dia ingin juga untuk adil. Kalau ada hal-hal yang salah kita buat dalam bisnis, kita datang bikin pemulihan. Nah, itu orang yang diubahkan itu adalah orang yang hatinya jadi peka, jadi sensitif untuk
untuk melakukan hal yang benar. Jadi kalau orang tidak sensitif, tetap saja dia pelit, tetap saja dia masa bodoh soal perdagangan yang curang, perlakuan yang curang, itu dia belum tobat. Biarpun dia pengusaha yang kemudian terjun ke desa-desa, bawa bantuan buat tiap-tiap pendeta desa, 50.000 lah satu orang, 100.000 lah satu orang. Mau tutupi dengan itu, Tuhan tidak bisa dibayar, tidak bisa disogok dengan 50.000, 100.000, bagi-bagi ke 10 atau 50 pendeta desa. Mesti jadi bertobat dari hidup yang tidak benar, punya hubungan erat dengan Tuhan. Bertobat dari cara yang tidak benar, tidak adil. Jadi pendeta besar utangnya masih di mana-mana, tidak dibereskan sampai hari ini. Kan gawat. Tidak tahu itu ada apa enggak, tapi mudah-mudahan tidak ada. Alami keselamatan pribadi dan seisi rumah. Itu Sakeus. Terus pemulihan hubungan dengan Tuhan, pemulihan hubungan dengan sesama, selamat. Terus Sakeus, kalau Ayub jadi tambah kaya. Sakeus, hartanya berkurang, separuh hartaku aku berikan sedekahkan buat orang miskin. Tinggal separuh. Tapi kayaknya masih banyak ya. Yang aku sudah rugikan, aku ganti 4 kali lipat. Tambah habis. Tambah berkurang. Akhirnya Sakeus ketika alami pemulihan hubungan dengan Tuhan, hartanya berkurang banyak. Banyak berkurang. Hati-hati, orang sekarang banyak kali ajarkan, datang dekat dengan Tuhan, maka engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Kaget dia, kenapa makin kurang? Ada banyak hal yang Tuhan ingin kita peroleh dengan cara yang tidak halal. Ada ketidakadilan dalam apa yang kita simpan. Itu seringkali Tuhan mau dialirkan semua. Cuci gudang supaya kita, yang ada di kita itu barang-barang murni. Amin. Hati-hati. Jangan beri makan anak cucu kita dengan apa yang kita peroleh dengan cara yang haram. Hati-hati. Biar makan pas-pasan, garam sama nasi, asal halal. Itu jadi daging dan tenaga yang baik dalam hidup kita dan anak cucu kita. Amin. Nah, harta menjadi sedikit. Yang ketiga, pemulihan dari Saulus, yang kita kenal Rasul Paulus. Paulus itu kalau Saulus bahasa Ibrani katanya, kalau Paulus dipakai bahasa Romawi, bahasa Latin. Nah, sama saja. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Sudah dari dulu banyak ada teroris yang berkedok agama. Itu Saulus. Kalau Indonesia tidak ada. Nah, Saulus dia sudah banyak membunuh orang-orang Kristen. Dia banyak tangkap orang-orang Kristen untuk dipenjarakan. Itu Saulus. Kita lihat, dia begitu berkobar-kobar, bergairah.
Demi agama. Dia bilang, pokoknya demi agama Yahudi. Ini Paulus zaman dulu. Hampir 2000-an tahun lalu. Kalau sekarang di Indonesia tidak ada. Tidak ada teroris, tidak ada yang pakai nama atas nama agama, kemudian membunuh orang. Tidak ada di Indonesia sekarang. Ini cuma Saulus yang waktu itu sekitar 2000-an tahun yang lalu. Dia bersemangat sekali untuk bunuh dan tangkap orang-orang Kristen. Nah, ayat 2, pasal 9 ayat 2, dia pergi menghadap imam besar, pemimpin tertinggi agama. Dia minta surat, supaya surat itu dia sampaikan kepada majelis-majelis Yahudi. Mungkin sejenis majelis ulama lah itu. Yahudi di berbagai tempat. Supaya mereka juga berbuat untuk menekan dan kalau bisa dibunuh semuanya orang Kristen. Itu yang terjadi dengan Saulus. Saudara, kita lihat apa yang terjadi dengan Saulus. Ayat 3, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Terus jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dia tahu itu Tuhan yang ngomong. Karena dia dengar suara, mengapa engkau menganiaya aku? Orangnya pinter, jadi dia tahu yang dia aniaya orang Kristen berarti sama dengan dia menganiaya Tuhan. Kemudian dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Kata suara itu, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia tidak usah tanya, yang saya aniayakan orang Kristen bukan engkau. Tidak, dia tahu itu. Tidak usah dijelaskan, dia orang pinter. Akulah Yesus yang engkau aniayakan. Kemudian kita dengar perintah, ayat 6. Tuhan Yesus katakan, bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kita lihat Paulus, dia alami perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian ketika dia dengar suara itu dan dia nurut masuk ke dalam kota, dia sudah buta. Sudah tidak bisa lihat apa-apa. Dan ayat-ayat lain katakan, waktu Tuhan bilang ke Ananias, Ananias pergi doakan, ada satu orang namanya Saulus. Sekarang dia sedang berdoa. Tentunya mungkin dia masih doa cara Yahudi. Dia berdoa dan hubungan dia dengan Tuhan dipulihkan. Pemulihan hubungan yang benar. Selama ini dia sangka, dia semangat membunuh orang-orang Kristen, itu dia punya hubungan erat dengan Tuhan. Karena dia membunuh, memenjarakan orang atas nama Tuhan. Sekarang dia berdoa dan dia alami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ketika dia alami pemulihan hubungan dengan Tuhan, kita lihat begini. Seorang pembenci, seorang pembunuh, orang Kristen. Alami pemulihan hubungan dengan Tuhan, kemudian dia diselamatkan. Dia diselamatkan, pemulihan hubungan dia dengan Tuhan, kemudian dia berubah dari pembenci menjadi pemberita. Dia menjadi orang yang sangat mengasihi orang-orang percaya, yang tadinya dia tangkap dan bunuh dan penjarakan. Hubungan dia dengan manusia dipulihkan. Saudara, kita lihat ini yang terjadi. Tetapi ketika pemulihan Saulus, ketika Saulus dipulihkan, yang terjadi dalam hidupnya akibatnya adalah hidup dalam kekurangan
dan dibenci, dan dipenjarakan, dan kemudian dibunuh. Jadi tidak semua pemulihan seperti Ayub. Pemulihan seperti Sakeus. Begitu dialami pemulihan, dia punya harta makin berkurang. Saulus yang hidup, boleh dikatakan hidup mewah, dia tokoh Yahudi waktu itu, tokoh dalam agama, termasuk pemuka, terkenal, disegani. Tetapi ketika dia dipulihkan hubungan dengan Tuhan, dia bukan tambah hebat, tambah disukai dan apa semua. Akhirnya kita lihat berkali-kali dia bilang, seringkali dalam pelayanan, aku kurang makan, aku kurang pakaian, seringkali dalam bahaya, seringkali diancam untuk dibunuh, pernah berapa kali dilempar dengan batu tapi tidak jadi mati. Penderitaan, kekurangan, dibenci, dipenjarakan, dibunuh. Terakhir dia dibunuh. Dipenjarakan, kemudian dibunuh. Itu yang terjadi bagi orang yang alami pemulihan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan Ayub, pemulihan hubungan dengan Tuhan sesama, ekonomi, usaha, harta bertambah. Sakeus, pemulihan hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dia alami keselamatan, harta sangat berkurang. Ayub harta sangat bertambah, Sakeus harta sangat berkurang, Saulus dianiaya, dipenjarakan, dibunuh karena nama Tuhan. Saudara, ada kesempatan kita periksa hidup kita. Hubungan saya dengan Tuhan hari ini seperti apa? Apakah biasa-biasa saja dan terus biasa-biasa saja sampai hari ini biasa-biasa saja? Atau pernah dulu luar biasa dan sekarang kurang dari biasa-biasa saja? Kalau kita alami itu, Tuhan beri kita kesempatan untuk alami pemulihan. Kita sama-sama berdiri. Kesempatan hari ini untuk kita boleh alami pemulihan. F. F. Dia terlalu tinggi. E. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup
sanggup memulihkan hidupku. Tundukkan kepala sebentar. Tuhan merindukan pemulihan hidup kita. Mungkin kita sudah jauh, sudah acuh tak acuh dengan Tuhan. Kesetiaan kita yang kelihatan mungkin berlaku seperti yang Tuhan Yesus katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Tuhan ingin kita dipulihkan. Hubungan kita Tuhan ingin pulihkan, memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Dan juga kemampuan kita untuk pemulihan hubungan dengan sesama. Ada kadang-kadang sakit kita tidak sembuh-sembuh karena Tuhan ingin supaya kita alami pemulihan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Pemulihan hubungan dengan Tuhan dan sesama berakibat pemulihan kesehatan, pemulihan pekerjaan, pemulihan usaha, pemulihan rumah tangga terjadi. Tapi yang paling penting, pemulihan kita bertujuan untuk keselamatan kita. Izinkan Tuhan tuntun kita dan kita bersikap bertindak untuk memberi diri kita dipulihkan. Angkat tangan dengan iman. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi, dia sanggup. Dia sanggup. Saya minta ibu kepala datang ke depan untuk berdoa. Oh, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kalau dulu Engkau berkarya kepada Ayub